kembali ke channel YouTube Clarity Sound Art. Hari ini kita mau nge-review head unit Android baru dari Orca. Sebelumnya kan ini sudah ada sih, nama ini tipenya yang seri Echo. Nah, dulu kita nggak pernah bahas karena seri Echo-nya menurut saya kurang gitu bagus ya. Cuman yang sekarang ini yang baru keluar dia udah bagus. RAM-nya udah 216, ada Android Auto, CarPlay. Ini contoh barangnya, dia keluarin untuk dua ukuran 9 sama 10. Ini unitnya, ini ada soketnya, soket RCA, kamera, GPS, USB-nya ada 2, buku manual, kartu garansi, sama bracket. Nah, nanti sebentar kita mau nyalain, kita mau kasih lihat ini seperti apa aja. Oke, ini tampilannya ya. Nah, sekarang kita saya udah konekin ke WiFi. Ini ada pilihannya. Saya udah downloadin CPU-Z karena biasa suka banyak yang nanya ini apa, nanti pakai prosesor apa, ini apa, segala macam. Ada banyak. Terus ini ada Netflix-nya udah keinstall, ya kan? Terus ada Mesir, ada Play Store. Terus ada video YouTube juga ada. Nah, Z-Link ini nanti buat CarPlay sama Android Auto. Oke, kita nggak bahas yang ininya ya, yang lain-lainnya, detailnya semua sama ya, ada map segala macam, kita nggak buka satu-satu. Yang kita utamain dulu CPU-Z-nya dulu ya. Ini CPU-Z-nya. Ini kita udah konekin ke internetnya ya. Oke. Di SoC-nya core-nya 4, dan dia pakai ARM Cortex A7 1,2 GHz. Ini spesifikasinya nih, bisa dilihat ya. Oke, kita geser ya ke device. Oke, modelnya quad-core T3. Oke, resolutionnya ada di situ, RAM-nya 2, ROM-nya 16. Oke, sistemnya kita lihat lagi. Android-nya Android 10 ya dia. Nah, ini detail-detailnya dari si Orca ini ya. Ini kalau misalnya gamenya beda, lihatnya ada di setting. Nanti di bagian date and time-nya ini harus dirubah dulu nih. Jadi GMT 7 ya. Biasanya sih kalau bawaan baru beli GMT 8. Oke, ini ada semuanya, ada equalizer di sini 32. Cuman kalau menurut saya sih equalizernya bohong lah, semua merek head unit Android kata-kata ya ini equalizernya gimmick. Karena saya pernah tes, coba naikin sini nggak sesuai dengan yang saya coba ukur. Ini ada aux, Bluetooth musik, biasa connect. Nanti Bluetooth musik ini kita bisa konekin ke handphone kita supaya bisa wireless CarPlay sama Android Auto. Oke, ini ada car setting. Car setting ini biasa. Ini yang di general. Ini reverse mute, ini kalau misalnya mau mundur, misalnya pas mundur nggak ada suara, misalnya kita lagi setel musik, ini pakai reverse mute ini mungkin masih ada suaranya tapi kecil gitu. Oke, ini juga ada video out-nya ya. Kalau misalnya kita ada pasang TV headrest belakang, biar bisa muncul di TV headrest belakang, ini harus di on-in. Oke, ini software, ini brightness. Nah, brightness ini buat siang sama malam. Jadi kalau misalnya ini lagi siang kan 100 nih. Saat misalnya kita nyalain lampu kecil, ini ada kabel ilum nih, warna oranye ya. Nah, ini harus disambung. Biasa sih orang kalau instalasi tahu lah, kalau bengkel tahu dia pasti disambung. Nah, ketika ini disambung, warnanya akan lebih redup karena brightness-nya turun langsung jadi 25. Nah, ini masih bisa diatur. Nah, terus keylight ini buat ganti warna lampu sini, mau warna merah, putih, biru, ya, oranye kayak gitu. Nah, ini buat ini di sini. Sistem setting. Oke, saya langsung ke factory setting aja. Ini Orca yang Echo versi baru ini yang udah bisa Android Auto CarPlay. Ini dia apa namanya? Passwordnya 2010. Nah, langsung bisa kayak gini. Dan Orca yang tipe terbaru sekarang, baik pun Echo, New Standard atau Pro Plus, kemungkinan besar hampir sudah tidak ada lagi namanya logo setting. Nah, logo settingnya ini nanti saya coba kasih link di deskripsi, download sendiri aja. Jadi pakai USB kosong, nanti masukin ke dalam USB-nya.
buat install di sini. Nanti ngelihatnya di sini. Ngelihatnya ada di pakai ini aja, pakai File Explorer. Nanti pas colok USB-nya nanti bisa baca. Oke. Ada Google Map. Oke, ini tampilannya Google Map-nya. Nah, ini coba ya, karena tadi saya sempat buka, jadi pas dibuka cepat ini saya tutup dulu aja dia semua. Nah, kita coba buka Google Map-nya. Jadi kan orang biasa mau tahu berapa lama sih dia untuk proses buka sampai dia benar-benar nyala. Nah, itu kurang lebih waktunya ya untuk di Orca yang tipe ini. Ini antena GPS-nya saya nggak colok, jadi mungkin titik birunya muncul hilang aja. Di sini saya pasang sih, karena saya di dalam gedung juga mungkin nggak kelihatan. Oke, kita keluar lagi, kita buka YouTube. Head unit ini bisa di split screen. Caranya sama seperti head unit merek lain. Buka dulu YouTube atau Google Map-nya nanti. Sudah selesai kita buka begini, kita tekan home, tekan kotak ini, pilih yang mana mau kita buka, geser ke kiri atau ke kanan. Nah, biasanya kalau yang RAM kecil, biasanya kalau yang prosesornya kurang, nah bisa pas kita buka begini dia loading di sininya lama, nggak langsung cep gitu. Nah, kalau pakai yang RAM 6 pasti langsung kebuka. Kalau ini kan kita pakai RAM 2 ya. Oke. Nanti mana yang kiranya nggak dipakai ditahan tengah sini, geser ke kiri atau ke kanan ya. Misalnya kita hanya buka Google Map nih, geser aja ke kanan. Jadi ntar Google Map-nya yang kebuka. Oke, seperti itu ya. Oke, ini musik buat slot USB, buat putar MP3, wow. Ada Netflix. Biasa kalau Netflix muncul ada pas dibuka dia minta update, di cancel karena Netflixnya masih keretan biasanya. Oh ya, kalau split screen itu nggak bisa ya, misalnya kiri Netflix, kanan YouTube, nggak bakal bisa, dia nggak mau jalan. Soalnya nggak mungkin bisa keluarin suara yang berbeda berbarengan. Lalu saya keluar, saya tekan lagi. Ada Play Store, radio, terus ada screen off, ada Spotify, steering wheel control, UI style ini buat ganti-ganti ininya dia nih, tampilan depan tuh. Kayak gini-gini nih. Di sini dia hanya siapin kalau nggak salah 7, 8. Oh, banyak nih. Ada lebih dari 10 ya UI-nya. Bisa dipilih. Oke, video ini buat MP4, wallpaper. Nah, ini Z-Link. Z-Link ini untuk buat bisa CarPlay sama Android Auto. Oke, kita mau coba ini. Tapi sebelumnya saya ini matiin dulu untuk personal hotspotnya nih ya. Saya matiin dulu. Nah, kita mau coba wireless ya. Di sini udah hilang signalnya semua. Oke, jadi pertama pastiin dulu handphone kita. Kalau saya selalu wifi-nya saya matiin, hanya nyalain Bluetooth. Lalu personal hotspot saya matiin. Nah, Siri ini harus on kalau Siri ini harus on kalau di mau CarPlay. Siri ini harus di onin. Ya. Kalau udah, kita masuk ke Bluetooth. Setting, kita juga masuk ke Bluetooth, cari nama Bluetoothnya dulu di sini, device-nya EA168 sekian, cari ya. Oke, udah dapat, kita tekan, passwordnya ada 04 kali, tuh dapat, kita pair. Nah, kalau nanti dia udah connect, tampilannya langsung berubah seperti ini. Oke, terus kita keluar, nah, dia langsung jalan. Loading. Nanti di handphone iPhone kita akan keluar tulisan turn on Wi-Fi and use CarPlay. Cuman ditunggu dulu nih. Kalau masih baru biasanya memang agak lama.
Dia bisa via kabel, bisa via wireless. Oke, sekarang kita mau cobain Android Auto ya. Ini udah saya matiin semua di atasnya. Jadi caranya kita tekan Bluetooth, lalu kita handphone Android kita harus minimal iOS 11 ya di handphone Androidnya. Kita nyalain, kita cari nama Bluetoothnya dia, kita pairingin dulu. Nah, kalau dia udah connected, diamin aja begini. Dia otomatis langsung, biasanya dia langsung pindah ke Jetlink, pindah kan. Nah ini handphone Androidnya, udah kita taruh aja. Nah dia langsung kebuka. Nah ini dia. Ini tampilannya. Jadi kalau Android Auto sama CarPlay dia hanya bisa nampilin aplikasi Map, Waze, Spotify, YouTube musik yang ada di handphone ini. YouTube video nggak bisa ya, nggak bakal bisa. Oke. Sekarang habis ini kita mau coba yang Android CarPlay-nya ya di iPhone-nya. Ini kita coba ya langsung ke iPhone. Kita buka Bluetooth-nya lagi. iPhone-nya kita nyalain, kita cari nama Bluetooth-nya. Kita pairing. Pastiin ya Siri di handphone-nya on. Wi-Fi-nya matiin dulu aja. Personal hotspot matiin. Oke. Nanti dia akan langsung pindah sendiri kok ke Jetlink-nya, langsung jalan. Nah nanti akan muncul tulisan turn on Wi-Fi and use CarPlay di handphone iPhone Anda. Tinggal okein aja. Oke, langsung keluar. Nah, ini home-nya. Yang tadi saya bilang, dia hanya bisa bukanya Map, Google Map, Waze, Spotify, sama YouTube Musik. Cuma karena di handphone saya nggak ada, jadi dia nggak nongol di sini. Dia juga bisa pakai kabel ya. Kalau memang misalnya koneksi WiFi kita bermasalah, nggak bisa wireless, dia masih bisa pakai kabel. Karena ada beberapa unit Android yang nggak bisa pakai kabel juga. Dia hanya bisa wireless, tapi ketika wireless bermasalah, dia nggak bisa dipakai. Oke, ini tampilannya. Kalau udah kita keluar. Oke, itu sekilas head unit Orca ini ya. Jadi kita memang hanya bahas bisa apa aja. Kalau detail-detail lain seperti ini semua mirip sebenarnya. Dia ada Play Store, kalau kita mau download aplikasi misalnya kayak Disney Hotstar segala macam tinggal masukin ID aja. Itu aja sih. Oke, terima kasih, sampai ketemu lagi di channel YouTube yang lain.